Halo guys, kembali lagi bersama catatan Peter. Nah, beberapa hari lalu, kemarin ya tepatnya, Presiden Joko Widodo itu menyatakan pernyataan publik yang sungguh sangat mengejutkan ya buat kita. Itu tentang netralitas dari pejabat negara ya, atau penyelenggara negara. Beliau menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu berhak berkampanye dan memihak katanya. Gitu. Di hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di tengah-tengah eh, di mana di saat publik itu menginginkan netralitas dari ASN atau aparatur sipil negara. Dan itu disampaikan ketika momen dengan Menteri Pertahanan ya Prabowo Subianto, di mana kita tahu bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri juga sebagai kandidat, salah satu kandidat dari calon presiden 2024 yang sedang berkompetisi dengan kandidat-kandidat lain. Nah, yang ingin saya soroti adalah sebagai opini adalah bahwa ternyata pernyataan presiden itu memang ada legalitasnya gitu. Artinya bahwa netralitas orang ASN itu tidak bisa dipaksakan gitu ya, karena memang ada undang-undang yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden, kemudian pejabat negara seperti menteri, kepala daerah gitu ya, dan lain sebagainya itu memang memiliki hak untuk berkampanye dan memilih gitu ya. Nah, itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu gitu. Tepatnya di pasal 299 gitu ya. 299, pasal 300 dan 301 ya, kurang lebih seperti itu. Itu ada klausal-klausal yang menyebutkan bahwa presiden, wakil presiden, pejabat negara seperti menteri, kemudian kepala daerah dan lain sebagainya itu memang bisa berkampanye gitu ya. Berkampanye dan memihak gitu ya. Dan saya pikir presiden juga tidak salah dengan pernyataan itu. Cuma kan yang menjadi pertanyaan publik adalah letak dari jabatan yang bias ya, fungsi jabatan yang bias gitu. Dimana kita tahu bahwa presiden anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka itu sebagai kandidat juga sebagai calon wakil presiden gitu ya. Artinya ya kalau misalnya dalam ikatan emosional sah-sah saja gitu ya menurut saya. Tapi secara fungsional jabatan di mana Joko Widodo itu sebagai presiden diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk netralitasnya gitu ya. Karena ini sangat berpengaruh besar sekali ya ketika seorang presiden itu memberikan dukungannya secara nyata gitu ya di depan publik kepada siapa beliau memihak gitu. Dan ini terkait dengan beberapa lembaga survei juga yang menemukan bahwa hasil temuan dari beberapa lembaga survei seperti Carta Politika Indonesia, kemudian Lembaga Survei Indonesia, kemudian Indikator Politik Indonesia, kemudian Litbang itu yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum itu menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Berarti kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo maksudnya seperti itu. Dan ini sekaligus mengindikasikan temuan mereka di dalam beberapa lembaga survei tentang tingkat elektabilitas para pasangan calon presiden. Itu sangat berpengaruh karena kinerja pemerintahan itu dinyatakan puas ya, masyarakat dinyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Kalau saya pikir ini sangat berpengaruh ya antara tingkat elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan tingkat kepuasan dari kinerja pemerintah Indonesia ya, dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian memang boleh sih pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri dan kepala daerah lainnya itu berkampanye. Cuma yang menjadi catatan adalah dalam undang-undang tersebut juga tidak boleh menggunakan alat negara sebagai bahan kampanye gitu ya.
dan itu sudah ada undang-undangnya. Tapi ya kalau misalnya seperti itu akan sangat sulit bagi masyarakat umum untuk melihat bahwa apakah kampanye tersebut itu memang murni sebagai pribadi ya yang memiliki hak pilih, hak suara untuk berkampanye, atau karena dalam waktu yang bersamaan sekaligus beliau menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara gitu. Dalam hal ini berkampanye ya. Dalam hal ini pejabat publik, kemudian sebagai warga negara juga untuk berkampanye. Nah, ini akan sangat sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah itu dia bertindak sebagai warga negara, pejabat publik, atau sebagai warga politik. Sangat sulit bagi masyarakat untuk menilai ya, tapi kita lihat saja nanti apakah memang benar-benar akan berjalan dengan baik ya pesta demokrasi pemilu pada tahun ini setelah pernyataan itu ya. Sebenarnya tanpa pernyataan itu juga sebenarnya kalau misalnya kita mau membaca lebih dalam juga memang ada hak gitu ya bagi pejabat negara atau pejabat penyelenggara negara untuk berkampanye dan memihak. Cuma setelah dinyatakan secara langsung ya oleh presiden, dan itu mungkin akan menjadi persepsi lain untuk masyarakat. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan menuju ke pemilu 2024 pencoblosannya di Februari nanti ya.